Eh? Oke, kita bertemu dengan saya Buset, dan kali ini bertemu dengan teman saya nih, Emmanuel Kris Nugroho, ya Mas Kris ya sebutannya. Kita sama-sama pegawai ya Mas Kris ya. Ini Mas, saya dari Purworejo, Mas Kris dari mana Mas? Semarang ya. Semarang, Jawa Tengah. Jadi kita sama-sama kerja dan hobinya kebetulan sama ya. Sama-sama Jawa Tengahnya, sama-sama hobinya senang musik ya. Musik atau sastra itu. Oke, jadi kalau boleh dibilang kita sama-sama satu angkatan di ini ya, kita pegawai negeri ya, pegawai negeri tapi ya, hobi ini rada sidik, enggak banyak yang hobi koleksi kaset ya, Mas Kris ya. Jadi kita sama-sama satu angkatan di Kementerian Keuangan ya, di Bea Cukai, dan saya sekarang di BKN STAN, Mas Kris masih di Bea Cukai. Oke, ini awalan saja, tapi kita nggak ngomongin kerja ya, kita ngomongin tentang hobi kita ya. Hobi. Mas Kris ini asal-usulnya dari Semarang ya. Kuliah kan dari di Semarang, Jogja ya. Kuliah di Jogja di sastra, Dap. Sastra UGM. Jadi komunitas di situ ya enak lah. Itu yang membuat saya semakin senang musik. Iya. Meskipun lulusnya bukan dari sastra, Dap. Iya. Jadi kalau saya kuliahnya di FEB atau Fakultas Ekonomi UGM, Mas Kris ini di Atmajaya ya. Atmajaya lulusnya. Iya. Nek neng Jojo sebutannya Joyo Atmo jadi ini dosenku. Tapi kenapa dulu bisa hobi sastra dulu, Mas Kris ini bisa cerita nggak? Kalau dulu kan sempat ngumpul di teman-teman Fakultas Sastra di UGM ya, kayak nggak salah ya? Iya, itu sebelahan gedungnya sama ekonomi, Dap. Iya, Ya kan? betul. Kantinnya juga satu sama itu Bonbin. Ya, saya seneng sastra itu ya mungkin dari SMA itu pernah paling saya ingat itu nama guru saya Pak Panji Satmoko. Itu ngajarnya bawa tape, ternyata isinya puisi-puisinya Rendra. Keren banget guru. Ya, Kreatif itu ya. Itu yang bikin saya terpesona sastra itu di situ mulainya. Ya, terus di UGM itu karena ada teman SMA yang masuk sastra ya atau apa ya, kok iso ngumpulin sastra? Memang nyoba diterima di sastra Jepang awal tuh, yang buka Pak Arjo Sumantri, rektor UGM dulu yang kecelakaan di pesawat itu loh, Dap. Nah, itu tapi ternyata sekolah bahasa Jepang berat sekali. Pelajarannya kayak itu, kayak anak-anak SD itu membaca satu, menulis satu, mendengarkan satu, nanti naik lagi mendengarkan dua, menyimak. Gitu. Tapi ternyata nggak semudah yang dikirakan. Perkirakan, apalagi kanji, Dap. Coretannya harus mumet lah ya. Urut 1, 2, 3. Nah, itu semakin lama ya semakin senang sastra karena saya sering ambil kuliahnya begawan sastra dulu. Wah, mantap. Pengarang favoritnya siapa, Kris? Mas Kris, pengarang favoritnya siapa? Saya sebenarnya Seno Gumira Adjidharma, karena lebih modern. Tapi kalau yang lama-lama juga banyak juga. SGA paling Saksi Mata karo apa? Sepotong Senja untuk pacarku ya. Sepotong Senja. Alina sama Sukap. Ya, itu tokoh-tokohnya. Sukap ya? Sukap sama Alina. Alina, ya. Aku yang dua kita buku ini. Oke ya. Terus kok ini kan dari sastra nih, kemudian ada nyebrang ke musik ya. Kalau sama aku juga hobi musik ya. Cuman aku mungkin agak telat karena kan aku kan di kota kecil ya. Purworejo kan kota kecil ya, beda sama Semarang ya. Jadi aku itu kenal kaset itu sejak SMA, SMP malah belum. Nah, hobi musik ini awal-awal ini Mas Kris punya hobi musik, suka koleksi kaset musik dan itu ya awalnya memang di
di rumah itu Bapak kan guru kan. Itu sering main musik keroncongan di rumah itu. Anu main apa? Alat musik apa Bapak? Alat musiknya macam-macam. Bapak gitar biasanya, tapi gitar. bisa bass pedal juga bisa, kentrung ukulele juga bisa. Serba bisa. Terus ya di gereja itu malah Bapak dileskan sama pastor paroki itu untuk main organ. Itu ya sahabat. Karena Bapak ngajarin kur, bisa baca not balok, tapi saya nggak bisa. Cuma seneng dengerin musik itu. Akhirnya ketemu di sastra, Dap. Di sastra itu kan ada grup Sastromuni. Sastromuni. Di Sastromuni itu alat-alatnya disimpan di Mapala, Kapala Sastra di sana. Dia ada ruangan, ya mahasiswa pencinta alam sastra itu Kapala Sastra, keluarga pencinta alam sastra lah. Nah itu alat-alat musik di situ. Akhirnya ya ikut tang ding tong bisa. Kadang ikut tampil-tampil di teras sastra kalau ada acara. Main gitar ya, Mas Kris ya. Itu kalau musik awal-awal, iya musik awal-awal itu sebenarnya Pak sukanya dari waktu ada breakdance dulu. Tahun SMP ya, tahun 83 sampai 85 ada filmnya ya, itu ada filmnya ya. Awal breakdance. Ya, ada filmnya. Tapi kalau film pertama yang betul-betul mengena terus sampai sekarang terkenang itu Flashdance. Flashdance. Jennifer Bill. Ya. Siapa jenenge? Patrick Swayze ya? Betul ya? Enggak, Jennifer Bill sama siapa ya? Bukan Patrick Swayze. Oke sih Dirty Dancing ya, Dirty Dancing. Iya, Dirty Dancing ya. Jennifer Bill itu ada kasetnya, aku beli juga itu. Musik pertama ya breakdance sama Flashdance itu. Zaman biyen original soundtrack-nya ya di kasetnya ya, zaman biyen. Kaset itu malah pemasarannya bagus dulu daripada sekarang. Iya. Sampai Purworejo itu album-album apa kan masuk sampai sekarang. Aku sih dulu itu album lagu-lagune Top Gun, film Top Gun itu. Oh, Tom Cruise ya. Tom Cruise, karo Over the Top sih. Yang awal ya, iya. Over the Top sih Stallone ya. Iya, jadi satu kaset itu. Iya. Nah, terus koleksi kaset pertama itu apa? Saya koleksi pertama ya kalau nggak breakdance, Flashdance. Itu dua itu pertama beli karena ya tertarik filmnya sama tren waktu itu loh. Di sekolahan kan banyak yang main breakdance, akhirnya ikut-ikutan. Lagi demam lah ya. Nek kayak saiki ya modelnya kayak demam Korea gitu ya, demam K-pop lah dulu itu K-pop ya. Jadi koleksi pertama kaset langsung beli kaset luar ya, langsung beli kaset. Iya, Flashdance itu, malah karena ngikut-ikutan aja. Tapi itu kenal rock itu saya pertama yang saya ingat itu ini 4 supergroup. Dan grupnya nggak terkenal tapi 2 terkenal, di Purple sama Led Zeppelin. Tapi 2 lagi itu Argen sama King Ping Meh. Argen. King Ping Meh nama yang aneh ya. Nama yang aneh itu King Ping Meh. 4 gambarnya sih ada supergroup 4, terus ada 4 vokalisnya kayaknya. Gitu. Wajah-wajah 4 vokalisnya. Tapi ya sudah, Semarang itu pernah kebanjiran, pernah banjir bandang, jadi ya nggak ini lagi. Nggak kemana kasetnya. Dokumentasi lagi, bablas di mana nggak tahu riwayatnya. Cuma genre musiknya apa, Mas Kris? Genre musiknya apa yang paling favorit sakjane? Favorit ya rock, hard rock lah. Hard rock ya. Zeppelin, Purple, Rolling Stone itu. Ya emang yang udah mendunia lah ya. Gitu ya. Ya kebetulan tuh kita kerja di Bea Cukai itu ada kebetulannya. Karena hobi musik itu saya sering sobo ke Pasar Loak. Iya. Dari Semarang itu dulu di YAI. Di YAI, di Pasar Johar itu. Dulu ada belakang bioskop Manggala Rahayu lupa. Wah itu banyak kios-kios yang pakai papan nanti malam ditutup gitu, tumpuk-tumpuk, tinggal kita metani di situ. Dulu kan pernah ke sana dulu, aku ya. Pernah ya, kayaknya ya, main di sana ya. Semarang dulu tuh.
Aku dapat kasetnya siapa? Niki Astria siapa dulu ya? Aku nggak salah, lupa sih. Sampai sekarang tuh malah ada di Jurnatan tuh timur lagi, satu jalan. Masih ada. Masih ada, tapi rumah makan Padang. Itu jualan kasetnya banyak banget. Coba ke Jurnatan pojokan di apa itu, di bundaran lah. Itu ya, ada. Apa namanya, berburu kaset lawas ya. Ya, habis Semarang itu kan saya terus Jakarta. Kayaknya di Jatinegara Mester Mester ya. Ya, Mester dulu waktu kos bareng di Mugeni kan kadang nyari-nyari di situ juga kan. Iya. Nah, di Jakarta itu di Jalan Surabaya, kemudian Bali Mester itu ning Jatinegara, kemudian Taman Puring, Taman Puring. Ya. Kemudian sekarang pindah ke Blok M Square lagi. Ya, Blok M ya. Tapi aku belum pernah ke sana sih. Ya, habis dari Jakarta ke Palembang ada lagi nemu Iya dulu kan kita sempat ya ke radio apa dulu? Radio apa enggak? Lali aku. Radio apa jenenge? Pasopati. Kasetnya akeh banget ya. Banyak banget. Kasetnya banyak banget. Aku itu dapat kaset-kaset bagus Indonesia itu di situ, Di situ. Namanya yang langka-langka ya. Contohnya apa contohnya yang langka? Haris Rostli hampir albumnya juga masih bagus-bagus. Apa Titik Api sama itu ya? Apa yang Rostli? Ken Arok ya. Ya, terus geng Filosofi Geng apa itu? Filosofi Geng ya. Zaman segitu namanya aneh-aneh juga itu. Tapi dia masuk yang itu ya. Remi Silado juga dapat di sana. Remi Silado ada dapat di situ. Ya. Bromo Corah dan putrinya segala macam. Oh iya. Jadi memang gitu ya. Kita itu kan pegawai negeri, tapi kita kadang ada dinas luar ya, dinas luar atau penempatan di luar daerah lah. Nah kita justru ikut berburu kaset di situ, kaset lawas ya. Kalau saya pernah ke ini Mas Kris, ketika di Klatpim di Magelang ya, itu saya dapat kaset yang sekarang harganya jutaan itu ya. Sekar Mayang Gombloh ya, Sekar Mayang Gombloh dapatnya. Itu di ibu-ibu ini di emperan toko itu dari Klatpim dari alun-alun Magelang kan ke arah selatan gitu ya. Di situ jual. Nah ketika aku tanya, Bu, masih ada lagi nggak kasetnya? Wah, masa telat tuh. Kemarin ada yang borong. Dari mana? Dari Bandung. Ternyata zaman tahun 2000-an awal itu udah pada borong. Orang pada nyari, berburu dari Malang, dari Bandung, dari Solo, dari Surabaya pada nyari ke kota-kota kecil. Karena apa? Karena mereka penjualnya tidak tahu jenis musik ya, tidak tahu kaset, itu semua dibikin rata 5.000-an atau bahkan mungkin dulu kan cuma 2.000 3.000. Ternyata kalau di kolektor beda. Sekar Mayang Gombloh itu apa mutiara dalam lumpur ketinggalan orang Bandungnya itu. Borong ketinggalan itu, itu senengnya minta ampun itu. Bisa nggak tidur muter kaset terus itu. Iya. Kemudian waktu aku ke toko kaset di Jakarta, itu diproduksi lagi Sekar Mayang itu, diproduksi oleh Singapura. Diproduksi oleh Singapura. Cover kasetnya sama tapi dalamnya kasetnya beda. Tapi harganya juga beda itu. Beda. di online beda, yang satu juga, yang satu 150.000. Jadi beda. Jadi memang beda kan nilai sejarahnya yang membedakan sebenarnya, bukan fisiknya. Kalau fisik sih mungkin bisa bisa sama lah gitu loh. Iya, sekarang banyak yang diremaster, Iya, Denny Subarja itu banyak remasteran. Yang Giant Step mungkin ya? Yang solonya dia. Oh, solonya. Iya. Solonya juga beberapa sih. Karena juga solo dari diremaster juga sih, bentuk CD juga ada. Oh, CD. Atau juga vinil kali ya, piringan hitam ya? Vinil ya. Kalau aku belum koleksi vinil lah. Larang ya. Iya, aku juga duwe vinil lah. Cukup kaset ya. Iya, kaset. Ini kasetnya piro kira-kira? Jumlahnya piro? Mas Kris ini. Jumlah kasetnya. Kasetku wah banyak banget tenan di Semarang. Nah, itu dari Palembang ya, CD itu kenalannya banyak. Habis dari Palembang ke Bali itu dapat lagi, Dapat lagi. Di Sanur. Berarti ribuan ya? Ribuan. Di Monaco ribuan. 5.000 lebih kayaknya. 5.000. Kalau aku cuma 1.000 gitu ya, 1.000-an sedikit lebih lah dikit. Wah, kalah jauh dengan Mas Kris ya. Mas Kris 5.000 kaset. Ini contohnya kayak gini,
Nah, yang cermin ya. Album cermin itu sama 1 juta atau berapa ya? Itu yang cermin itu ya. Harganya sekarang udah ampun-ampun deh. Tapi Ya, kalau ampun dulu ya. ya lumayan. Lumayan ya. Di pasar loaknya Monang Maning itu ada juga. Oh gitu ya. Bali. Tapi Kalau di Bali daerah mana di Bali dulu? Di Bali di Ubud itu masih ada jual CD itu. Oh di Ubud ya. Ya, Sanur juga. CD harga masih lama. Dulu saya gitu? dapat di situ. Tapi kalau kaset itu di Jalan Imam Bonjol ada perempatan pertigaan sama Taukumar. Sekarang ada Denpasar itu ya. Itu. Dulu kaset masih banyak itu. Terus di dekat Pasar Badung itu ada. Tapi toko kaset kecil juga. Kalau yang loak benar-benar second di Pasar Monang Maning loaan. Itu Sabtu Minggu aja kayak biasanya. Tapi paling meledak waktu saya dipindah Surabaya. Waduh, wes sampai dulan ke rumahnya pedagang kaset bekas tuh. Mbak istri saya marah-marah pulang bawa dus-dusan mesti. Entah barat, entah istri biasa ngeliat hobi suami beli kaset. Bodoh. Di Surabaya ini dah. Kalau di Surabaya di sampingnya WTC dulu. Kapasari. Oh, Kapasari ya. Kapasari itu masuk gang-gangnya aku kenal ada Mas Arif yang gemuk itu aku wes itu lengganan. Aku dulu beli sana dapat Elpamas yang album pertama itu loh, dinding-dinding kota. Di Plaza Surabaya kalau malam itu situ ada Henry Sabat, Tempong, Daeng, Yaya, wah banyak banget. Wah aku ngobrol di situ memang Mas Joko Mas Joko sahabat seringnya lali rambutnya gimbal kayak Slash itu. Main musik semua loh itu ternyata. Selain jualan kaset, ngobrolin dia main musik terus cetak baju-bajuan, baju kaos-kaos musik juga. Karena kalau Surabaya kan juga termasuk barometer musik rock juga ya, era 90-an ya, sampai mungkin sampai awal 2000-an lah, jadi masih bagus. Jadi mungkin juga kaset banyak juga yang punya ya, dan sebenarnya sekarang eranya ini Mas Gus, eranya sekarang itu walaupun era digital, tapi ada anak-anak muda yang menyukai rilisan fisik, ada yang suka yang kaset, suka yang vinil juga itu. Jadi memang mereka butuh apa ya? Punya akses yang ini punya saya gitu. Ini kan perlu pengakuan ya, pengakuan. Karena kalau digital itu kita hanya nyetel tok, nggak punya barangnya. Ini kan lihat gini cover tanda terima kasih dibaca itu juga suatu keasikan sendiri. Iya. Jadi memang ada memang cover itu kan ada seninya juga ya, cover kaset itu. Itu grafisnya juga jalan. Sebenarnya memang banyak sisi ketika musik itu jalannya hanya di online. Jadi covernya kan nggak ada yang ini nggak memperhatikan. Jadi industri grafisnya juga berkurang karena kan nggak ada cover kasetnya juga kan gitu. Juga kemasan juga kan, industri kemasan juga berkurang karena kan dulu ada kemasannya. Jadi memang beda lah. Nah, pemusik baru ini juga ada banyak yang balik ke masa lalu. Jadi menampilkan kaset terus rekaman di Lokananta itu loh, Dap. Oh, Lokananta di Solo ya, Surakarta ya. Solo ya. Yang dulu seringnya tembang-tembang Jawa ya. Gending-gending sama langgam lah dulu. Efek Rumah Kaca, Slang pada tampil di sana kan. Terus jual kaset terbitan Lokananta, mungkin ada misi bantu lah biar hidup kembali gitu. Ada kepedulian lah. Kepedulian ya. Jadi memang perlu sekarang. Mungkin pemerintah juga bisa memberikan ini ya, bantuan mungkin ya, fasilitas kemudahannya kayak kepada para craft itu mungkin bisa memberikan fasilitas. Kalau menurutku gini, menurutku ada semacam ini kan yang bermasalah di era sekarang, kemudian cinta tanah air ya, cinta tanah air dan bangsa itu sudah bisa diadakan lomba lagu, cipta lagu itu, kemudian yang bagus diarahkan untuk bikin rilisan fisik dan itu dapat sumbangan bantuan dari pemerintah untuk sebagai semacam penghargaan. Karena memang era sekarang kan eranya udah ini ya, sudah hal-hal yang berbau kebangsaan yang perlu diangkat lagi sebenarnya ya. Kan zaman dulu kan ketika festival
apa namanya lomba cipta lagu Prambors ya, LCLR, kemudian festival lagu pop Indonesia FLP itu kan juga banyak bagus-bagus sebenarnya kan lagu-lagu di era itu yang sebagian juga bertema tentang tanah air juga. Jadi nggak cuma cinta-cinta tok, jadi banyak sisi yang bisa diangkat sebenarnya. Nah, musisi muda tak pikir punya talenta ke situ saat ini sebenarnya. Enda Budi favoritnya siapa pemusiknya? Mana nih? Indonesia atau luar ya? Indonesia boleh, luar boleh. Kalau vokalis itu dari dulu Ahmad Albar, vokalis. Kalau yang perempuan itu Vina, itu kan apa mainstream ya, Vina yang perempuan itu. Kalau band ya sebenarnya dulu karena seringin dengerin God Bless ya, mungkin God Bless. Kemudian era-eranya itu ya El Pamas, Grace Rock dan lain-lain itulah. Kalau luar sebenarnya agak tertinggal. Luar itu dulu ya dengerinnya dulu ya The Purple sama Scorpion. Wong desa ngerti ini Scorpion enggak? Zaman dulu, tapi berkembang ya akhirnya ya sampai ke Genesis segala macam lah untuk hobi sampai ya Dream Theater yang sekarang mungkin ya. Yang instrumental banyak juga, instrumental itu beberapa. Dulu kan pengennya ini jadi gitaris ya, nggak kesampaian. Jadi kaset-kaset instrumental gitar cukup banyak. Steve Vai, Ingwe, Joshua Triani, termasuk juga yang John Petrucci ya, yang Dream Theater itu banyak. Ya, itu yang membuat kadang-kadang dibikin puisi. Jadi sambil ngisi kata-katanya dengerin instrumental. Iya, sering itu Alih Wahana katanya Sapardi Djoko Damono. Nah, iya Alih Wahana. Jadi musik dipindah ke puisi gitu kan. Ada juga yang dari lukisan ke puisi, dari puisi ke lukisan juga di Alih Wahana. Ya kreativitas lah itu. Ya iseng-iseng lah kan buat hobi kita kan. Karena menurut aku sih kita perlu hobi ya untuk menyelamatkan menyelamatkan waktu kita ya. Ya kayak Mas Kris penempatan jauh ini kan hobi kan mumet. Iya, mumet. Katarsis, Dap. Katarsis ya. Tempat pelarian. Katarsis pelarian tentang arah pemurnian ya. Tapi saya berubah meneh. Apa? Ceritanya kan biar koleksi itu mau pensiun, disik-isik terus. Berhubung sekarang ini kos biaya itu membengkak. Anak-anak sudah di luar kota semua. Iya, betul. Aku di luar kota, biayanya ampun-ampun sekok gaji, Dap. Akhirnya tak jualin. Iya, tapi pasti sebagian yang dijual kan, nggak semuanya kan. Iya, yang double terutama itu. Iya. Terus karena yang enggak kalau yang kelangenan ya sayang ya. Ya, selera melenceng jauh lah itu tak lepas. Tapi ya berkembang lagi ya, Dap. Jadi suppliernya sekarang sampai luar negeri saya. Lewat IB gitu loh. Sekarang ke CD juga. Oh gitu. Iya. Jadi ketika Mas Kris jual kaset itu seperti nggak berkurang ya? Sepertinya nggak berkurang. Tapi malah kayaknya uangnya itu muter di situ aja, Dap. Muter di situ ya. Iya. Uangnya itu muter di situ. Jadi dapat hasilnya dibeliin lagi ke musik lagi. Jadi investor di bidang ini karena musik ini. Gampang. Maksudnya jual beli semakin gampang. Online itu loh. Dan nyarinya nggak kayak dulu metani satu-satu. Ini tinggal masukin yang belum punya album apa. Udah muncul banyak, cari harga yang termurah. Itu aja sekarang. Kalau dulu kan kita misalnya ke Taman Puring atau ke Jalan Surabaya ke Jatinegara, kita kan satu-satu ya bukain, dilihatin isinya masih bagus enggak, covernya ada, syairnya ada nggak nih liriknya, dilihatin itu kan keringetan juga tuh. Keringetan terus kan minta nyoba sekali ada. Oh iya nyoba dulu. Ya. Terus meluntung kadang gantian dengan orang yang mau beli juga yang lagi milih gitu ya. Paling modalnya bawa Walkman sendiri dulu ya. Oh iya, model Walkman. Kadang-kadang gitu ya. Tapi gimana ngerasa keasikannya koleksi kaset apa Mas Kris? Asiknya gimana sih sebenarnya? Ya asiknya apa ya? Itu kadang musik tuh membawa kita ke suasana tertentu, Dap. Ke suasana yang
kita sering merindukan di situ. Kita diajak ke sana kayaknya, malah ditarik ke sana untuk nostalgia walaupun lewat lagu saja ya. Oh, gitu, kadang ya lagu, bau, sastra itu kayaknya cara kerjanya hampir mirip-mirip gitu loh. Iya. Apa ya? Kerjanya hampir mirip, kita rindu sesuatu, rindu masa lalu, apa itu dengerin, Pak marah aja juga bisa. Iya. Marah itu denger musik bisa lerem. Iya, betul. Lerem terus ya macam-macam lah. Jadi itu kayak musik makanan rohani ya. Ya. Kayak musik atau mungkin ya. juga buku ya, itu bisa membawakan ruang dan waktu di era dahulu hadir di depan kita saat ini mungkin ya. Jadi menceritakan yang hal yang dulu ya. Dan emang orang punya romantisisme ya masa lalu, dan kalau bahasa kita itu sebenarnya kan kita itu menertawakan masa lalu kita kan. Jadi segala kesedihan, kekecewaan zaman dulu itu kan sekarang jadi bahan tertawaan kita kan. Oh, mbiyen kok ngono iso ngantek kayak wong kentir. Wong idene opo. Iya. Padahal kayak ngono tok ya masalah ya. Iya. Kadang gitu waktu itu jadi lucu. Saya justru bisa menertawakan diri sendiri itu bagus ya kan. Iya. Ya menek bahasane butet kan kita waswok kan zaman kan diasok-asok gitu. Iya, butet tuh. Sayang adiknya mendahului. Iya. Ya, si Jaduk ya. Siapa Jaduk itu? Meninggal. Oke, Mas Riz, terakhir mungkin iki kesan tentang Jogja apa? Kan kita pernah bersama-sama di Jogja nih. Kesan tentang Jogja dalam beberapa kata, coba. Nah. Jogja itu kalau ya aku niru-niru, kalau puisi itu ada angkringan, rindu sama kopi. Kalau menurut Chopin ya pulang ya. Tapi paling komplit lewat musik itu yang justru siapa? Aku tahu Jogja dari Kelompok Kampungan pertama. Apa ya judulnya? Tapi ada itu. Iya. Nyanyian dari Jogja apa suara dari Jogja gitu. Biar mesti tahu mbok duduke kaset aku biar ning kos-kosan itu ya. Itu kenal. Apa pas ning Semarang sebelum Katon ya. Sebelum Katon Yogyakarta itu yang hit. Tapi ada yang dia buat semua Jogja, itu kakaknya Katon. Satu album tentang Jogja. Sebenarnya Jogja Penatah Cinta. Oh, iya. Andre Manika. Andre Manika satu album full tentang Jogja itu. Pantai Parangtritis, dari alat transportasi tradisional sampai yang modern itu juga disebut di situ. Oke. Di Jogja lagu Jogja juga banyak. Ada Kla, ada Ebit GAD juga, Yogyakarta. Sejauh sebelumnya ada lagu Yogyakarta oleh Jeronimo. Jadi zamannya Jatuh Permawati. Ada lagu judulnya Yogyakarta. Selamat datang di kota kami. Ini syair apa yang aku dengar itu. Jadi memang kalau selain radio ada grup musik bentukan dari radio itu ya kayaknya ya. Itu nama grup Jeronimo itu berseri ada 1, 2, 3 sampai 4 yang bentuk Antoni Sudibyo. Komposer juga ya. Kan itu ikut festival lagu populer juga. Ada yang dunia cinta, layang-layang emas. Musikus Jogja ada juga ya, Sabto siapa lupa. Sabto Udoyo. Udoyo pelukis. Oke, kalau nganggoku, kalau buatku Jogja itu tempat kelahiran kedua. Jadi karena memang di Jogja aku merasa dimerdekakan lagi kan. Setelah sebelumnya serius-serius zaman di kampung kan anaknya guru nggak aneh-aneh, di Jogja bisa rada merdeka lahir. Aku kenal plesetan, kenal guyon-guyon yang jalanan juga di Jogja, dan kenal musik lebih banyak di Jogja. Jadi itu yang buat aku kenal Jogja lebih banyak itu gitu. Jadi sesama Jogja ya. Dan pernah aku mengaku asal Jogja. Ada 60 km sebelah barat Jogja. Ampun, mohon maaf orang Jogja asli ya. Ya, pensiun balik Jogja lah. Ya, semoga ada kemudahan. Kemudahan bisa manggung Jogja ya. Oke, mungkin gitu ya Mas Kris ya.
Siap. Matur nuwun. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sementara kita masih ngobrol romantisme zaman dulu. Nanti kalau ada waktu lagi kita coba ngobrolin tentang kaset ya, yang mungkin kita kulik kaset siapa ya, mungkin yang kita obrolin yang mungkin kita juga sama-sama suka dan mempengaruhi. Kita juga pernah main band dulu ya di Bia Cukai. Jadi kalau di Balikpapan saya bikin 2 band ya sama Komandan Gerald ya yang di Sorong sekarang. Oke, matur nuwun Mas Lis, makasih ya. Ya, salam sehat ya. Yuk, makasih. Salam malam. Sehat juga. Salam buat keluarga. Oke, salam sehat semuanya.